Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum ke-6 kali ini dilakukan percobaan tentang penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi yang memiliki tujuan untuk mempelajari koefisien partisi dan konstanta disosiasi asam salisilat, untuk mengukur kadar ekstraksi asam salisilat dari larutan datar ke dalam pelarut organik, dan untuk memahami hubungan antara pKa dan pH. Praktikum kali ini memiliki hipotesis pH partisi yang diajukan oleh Brody et al. Menyatakan bahwa obat diabsorpsi dari saluran pencernaan melalui difusi pasif berdasarkan fraksi obat tak terion pada pH saluran cerna. Dengan demikian, proses absorpsi ditentukan oleh konstanta disosiasi, kelarutan dalam lemak obat tak terion, dan pH tempat absorpsi. pKa sendiri memiliki arti nilai yang menentukan kekuatan asam atau basa. pKa itu didefinisikan sebagai logaritma negatif dari koefisien ekuilibrium dari senyawa netral dan bermuatan. Untuk asam lemah memiliki rumus pH sama dengan pKa plus log pangkat konsentrasi obat terionisasi per konsentrasi obat tak terionisasi. Obat terionisasi persennya dapat diukur dengan rumus 10 pangkat pH min pKa per 1 plus 10 pangkat pH min pKa kali 100. Untuk basa lemah memiliki rumus pH sama dengan pKa plus log pangkat konsentrasi obat terionisasi per konsentrasi obat tak terionisasi. Persen obat terionisasi dapat diukur dengan rumus 10 pangkat pKa min pH per 1 plus 10 pKa min pH dikali 100. Sedangkan koefisien partisi obat itu adalah nilai yang menentukan seberapa baik partisi senyawa di antara lemak dan air. Didefinisikan sebagai rasio konsentrasi senyawa di dalam fase larutan terhadap konsentrasi di dalam larut tak tercampur sebagai molekul netral. Koefisien partisi dapat diukur dengan konsentrasi fase organik per konsentrasi fase air. Prinsipnya, asam salisilat relatif bersifat polar, kurang larut ke dalam fase larutan. Bentuk garamnya lebih larut air. Dengan mengganti pH larutan datar, maka dapat mengubah rasio antara bentuk terion dan tak terion dari asam itu sendiri. PC aksen dapat diukur dengan menentukan konsentrasi asam salisilat dan asam salisilat terpartisi dalam fase organik. Asam salisilat yang ada di fase organik dengan menambahkan larutan ferinitrat. Reaksi antara asam salisilat dengan ferinitrat menghasilkan kompleks warna yang intens dengan absorpsi maksimal dideteksi pada 540 nanometer secara spektrofotometer. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama labu ukur sebanyak 5 buah, tabung reaksi sebanyak 4 buah, pipet tetes sebanyak 3 buah, pipet volumetrik sebanyak 2 buah, sendok sebanyak 1 buah, kalkulator 1 buah, timbangan digital 1 buah, dan spektrofotometer infrared yang digunakan untuk mengukur absorbansi dari asam salisilat. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama adalah asam salisilat yang digunakan sebagai sampel, asam klorida, dan NaCl atau natrium klorida yang digunakan untuk variasi pH tertentu, heksan atau etil asetat yang digunakan untuk larut organik, dan ferinitrat yang digunakan sebagai indikator untuk memberikan warna pada larutan buffer salisilat yang akan diukur absorbansinya. Cara kerja pada praktikum koefisien partisi, yang pertama itu ada asam salisilat sebanyak 20 mg dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan larutan buffer dengan pH 2,5 sampai 100 ml, dan disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat, ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Lalu diukur absorbansi 540 nanomikro pada spektrofotometer. Itu untuk absorbansi yang pertama. Campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat, ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil salisilat, lalu dikocok tabung reaksi selama beberapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi hingga terbentuk 2 lapisan dan dibuang 4 ml fase air. Lalu ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna dan diukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer. Itu
Selanjutnya, data yang didapat dari dua absorbansi ditentukan koefisien partisi semuanya. Lalu diulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Lalu dihitung konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH sama dengan min log 10 H+. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan kesimpulan dari praktikum biofarmasetika farmakokinetika yang ke-6. Praktikum kali ini membahas mengenai penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi obat yang digunakan untuk menentukan tingkat absorpsi obat di dalam tubuh. Berdasarkan percobaan ini akan didapatkan nilai PC dan pKa yang digunakan untuk menentukan absorpsi obat di dalam tubuh. Koefisien partisi sendiri berupa perbandingan distribusi obat di dalam pelarut, yaitu pelarut organik dan pelarut air, saat tercapainya kesetimbangan. Metode pemisahan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dua nilai absorbansi dari setiap fase, yaitu fase air dan fase organik. Berdasarkan proses pemisahan yang telah dilakukan, fase organik berupa etil asetat berada di lapisan atas, sedangkan fase air berupa larutan buffer berada di bawah. Sampel yang digunakan dalam praktikum ini adalah asam salisilat, termasuk asam lemah, yaitu senyawa yang memiliki pH mendekati 7 atau lebih besar dari pH asam kuat. Jika pH semakin tinggi, maka asam salisilat tidak akan terion sempurna, sehingga dalam fase lipid akan larut, sedangkan dalam fase air tidak akan larut. Pemisahan pada percobaan ini dilakukan dengan mencampurkan dua cairan atau lebih dengan kepolaran yang berbeda. Apabila dua cairan ini dengan kepolaran yang sama, maka cairan akan bergabung dan tidak akan terjadi pemisahan. Metode pemisahan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dua nilai absorbansi dari setiap fase, yaitu fase air dan fase organik. Berdasarkan proses pemisahan yang telah dilakukan, fase organik berupa etil asetat berada di lapisan atas, sedangkan fase air berupa larutan buffer berada di bawah. Hal ini terjadi karena perbedaan berat molekul di kedua fase. Etil asetat diketahui memiliki berat molekul yang lebih kecil dengan berat molekul asam salisilat, sehingga etil asetat berada pada lapisan atas. Larutan cair nitrat digunakan sebagai indikator untuk memberikan warna pada larutan buffer, yang kemudian akan diambil sedikit untuk dilakukan absorbansi di dalam spektrometer UV vis. Panjang gelombang yang digunakan dalam pengukuran ini sebesar 540 nanometer. Pemberian warna dilakukan karena sinar tampak pada spektrofotometer UV vis hanya dapat melewati sampel yang mempunyai warna atau kromofor. Baik, kesimpulan dari praktikum kali ini yang pertama, hubungan antara pKa dan pH adalah semakin rendah pH, maka semakin tinggi konsentrasi ion hidrogen, maka semakin rendah juga pKa-nya, semakin kuat asamnya. Terus, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi, maka semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi pula absorbansinya.